Gereja Tuhan, penderitaan apapun, engkau harus bisa melihat Yesus dengan jelas. Penderitaan jenis apapun yang menghampirimu, engkau harus bisa melihat Yesus dengan jelas. Bagaimana cara menguji saudara? Bagaimana cara menguji iman saudara? Bagaimana menguji kemurnian hati saudara? Alatnya satu, api. Api itu untuk memurnikan emas, api itu memurnikan sifatmu, api itu memurnikan karaktermu, api itu memurnikan kesetiaanmu, api itu memurnikan ketaatanmu, api itu memurnikan setiap pribadimu. Tuhan menggunakan masalah untuk membuktikan atau mengetahui kualitas pribadi saudara. Saudara sedang ditingkatkan kerohanian saudara. Jadi jangan heran, begitu percaya mengikut Yesus, semakin banyak saudara mengalami persoalan. Tapi di situ Tuhan akan memberikan sebuah solusi. Dia ada di sampingmu. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarkan kami menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini dengan hati kami yang tulus dan kerelaan hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Yesus. Kiara Masyita. Haleluya Yesus. Bapa
Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang kami puji. Betapa kami bangga memiliki Allah. Engkau memberkati setiap kami dengan sukacita. Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera. Pagi hari ini Tuhan, Kau berkaryalah, berbicaralah. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi yang baru, anggur baru, urapan yang baru. Makasih Bapa, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, mari Tuhan, biar mereka mendengarkan isi hati-Mu. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bersukacita. Ya, pagi hari ini kita bersyukur bahwa perjalanan dari bulan Juni, sekarang kita masuk ke dalam bulan Juli. Ya, dengan berbagai macam situasi dan keadaan, dan kita adalah orang-orang yang bertahan. Pagi hari ini saya ingin rindu membawakan sebuah tema, ya, Bapamu tidak akan tinggal diam. Ya, Bapamu tidak akan tinggal diam. Mari sama-sama kita katakan, Bapamu tidak akan tinggal diam. Ya, kita percaya Bapa di sorga tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, tersandung, ya, tersandung, tergeletak, bahkan terjatuh. Sebab itu pagi hari ini, ya, saya mengucapkan selamat datang baru yang pertama kali datang. Ya, Tuhan memberkati, kita sama-sama melayani tempat ini. Ya, biar sebuah pemahaman baru bagi kita semua. Nah, saya lihat di sini ada sebuah gambar, ya, bagaimana yang kita sudah kenal, gambar pribadi Yesus sendiri, ya, ketika memeluk saudara dan saya di situ. Ya, hari-hari ini lagi rame di berbagai media. Ya, saya harap saudara betul-betul ini masa akhir zaman. Ya, kalau di dalam perkuliahan itu namanya bidat. Bidat itu penyesat. Ada banyak sekali mengalami sebuah pengajaran-pengajaran. Kalau saudara tidak hati-hati, aduh, mengerikan. Ya, nah, saya lihat ada beberapa kalangan, ada sebuah perdebatan yang sengit. Tetapi ketika kami belajar dan sebuah pemahaman, ya, yang namanya doktrin, doktrin, kadang-kadang kita memaksakan pemahaman kita. Bahkan ada orang-orang yang percaya dengan lembaga manusia, bukan lembaga gereja, tetapi percaya dengan lembaga kepribadian seseorang, nama besar seseorang, sehingga tidak sedikit membawa pemahaman yang keliru. Tetapi saya mau katakan begini, kita kembali ke Alkitab. Ya, saudara cek. Saya mau tekankan dalam Yohanes 10 di situ katakan, aku dan Bapa itu satu. Ya, dan kita selalu pegang dengan kuat pengajaran tempat ini bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Ya, ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan bahwa Yesus bukan terang, Yesus bukan juru selamat, saudara harus pilih, tutup channel itu. Ya, saya mau sampaikan ini. Sekali kita pegang pengajaran ini, tidak ada lagi pengajaran bahwa kita tidak mempercayai juru selamat kita, itu Yesus Kristus. Ya, itu saja pesan saya pertama. Tetapi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mari kita belajar tentang Bapa kita di sorga. Tidak akan pernah meninggalkan ketika saudara dalam api pencobaan. Nah, kita akan belajar di sini tentang sebuah Alkitab, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya, ada sebuah pemahaman yang sangat-sangat membangun
kerohanian kita dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Iya, katakan amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang diinginkan Bapak kepada kita? Sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apa sih yang diinginkan Bapak di sorga kepada kita di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini? Ya. Tujuannya adalah Bapak merindukan kita itu menjadi anak-anak yang dewasa rohani, yang teguh, tabah, teruji, matang, dan setiap apapun yang terjadi di dalam menghadapi setiap masalah, saudara adalah pribadi yang tangguh, saudara adalah pribadi yang dewasa, saudara adalah pribadi yang teruji, yang tabah, ya. Nah, saudara kan jadi pertanyaan di sini adalah, apakah saya masuk di dalam kategori menjadi anak yang dewasa rohani? Saudara bisa menilai diri saudara sendiri, ya. Nah, sebab itu di ayat ini dikatakan, saya rindu untuk membagikan tiga hal di dalam Yakobus ini. Ya, walaupun banyak, tetapi 3 poin ini saya ingin memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa apa sih yang kita pahami tentang pencobaan. Ya. Dan saya bersyukur kalau kita belajar dari teks aslinya sangat memberkati, sangat menolong kita. Kalau pencobaan pasti saudara tahu dah yang namanya pencobaan itu masalah gitu ya. Tapi saya ingin memberikan sebuah pemahaman bagi kita bagaimana sih tentang pencobaan ini. Nah, perhatikan dalam Yakobus 2. Pencobaan itu peirasmos. Ya. Peirasmos artinya nyala siksaan api atau kesulitan besar. Ya. Pencobaan, peirasmos, pencobaan, nyalanya siksaan api yang menghampiri setiap umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, saya memberikan sebuah pengertian begini di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, tolong dibagikan dulu. 1 Petrus 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di dalam pemahaman TSI, terjemahan sederhana Indonesia 2014, dikatakan, saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kaget ketika kalian mengalami banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Ya. Jadi kalau kita mengikut Yesus itu artinya kalaupun ada permasalahan maupun seperti sekarang ini kita dalam puasa ini, ya. Kita punya kerinduan untuk memohon belas pengasihan karena kita tahu dalam penyangkalan diri kita ada banyak hal, ya, untuk membuat hati damai sejahtera kita terhilang. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami banyak penderitaan karena mengikuti Yesus, memang kita akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti kena nyala api. Hal itu terjadi untuk menguji kalau kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi alat ujinya itu memang harus pakai nyala api. Alat ujinya itu memang harus dalam penderitaan. Jadi Tuhan tidak menjanjikan untuk hidup diberkati, bukan sekedar untuk hidup diberkati. Memang kita hidup diberkati, ya.
Tapi Alkitab mengajarkan bukan sekedar kita hidup diberkati, tetapi juga kita memikul salib. Ya, hidup di dalam penderitaan. Ya, supaya janji-janji ikut Yesus itu, loh kok kenapa ikut Yesus kok banyak penderitaannya, kok banyak masalah, terus kok ikut Yesus kok justru saya kehilangan segala-galanya. Itulah penderitaan. Itulah ikut Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus ingin melihat apakah kita itu masih percaya enggak kepada Tuhan. Walaupun ada persoalan. Dan untuk membuktikan apakah kita setia atau tidak kepadanya. Ini persoalannya ikut Yesus itu ketika saudara mengalami pencobaan, nyala api yang betul-betul menggerogoti rohmu, menggerogoti pikiranmu, menggerogoti hatimu, di situ Tuhan mau melihat kita ini setia enggak? Kan gitu. Kita setia enggak kepada Dia? Jadi jangan kita berpikir bahwa kesusahan yang kita alami adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap persoalan pasti ada ujungnya. Setiap pertandingan start pasti ada finishnya. Setiap pergumulan saudara tentang apapun masalah yang saudara hadapi pasti ada selesainya. Apa yang terjadi kepada anak-anakmu sekarang menurutmu, kenapa kok anak saya nggak dengar orang tua? Kenapa anak saya kok nggak taat, takut sama Tuhan? Saudara lihat, dalam doamu itu akan mengubah. Pasti ada ujungnya, pasti dia berubah. Ya, kalau kita mengklaim anak kita nggak berubah, anak kita nggak berhasil, saudara, Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata, engkau tetap setia, engkau tetap percaya, engkau tetap diuji. Walaupun terjadi dalam setiap aspek kehidupanmu, percayalah bahwa segala sesuatu itu, kesusahan itu, apa yang kita alami, jangan menganggap bahwa itu suatu penderitaan yang besar dalam hidup kita. Amin ya. Nah, di dalam poin kedua, kata memahami, ya. Mari kita lihat dalam ayat 3, di sini dikatakan, ya. Yakobus pasal 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, berarti 3, saya bagi lagi jadi 2, ya. Pertama tentang ujian, kedua tentang ketekunan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, sekarang ya, nanti saya akan simpulkan dulu ya. 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia terus. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, ketika Yakobus menyampaikan sebuah kebenaran firman, di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, Petrus mengatakan demikian, bahwa berbahagia. Ya, sama dalam Yakobus 1 berkata, anggaplah sebuah pencobaan itu sebuah kesempatan saudara bersuka cita. Amin. Setiap pencobaan, setiap tekanan, setiap penderitaan itu kesempatan bagimu untuk bersuka cita. Memang sulit. Tetapi baik Yakobus maupun Petrus mengatakannya hal yang sama. Supaya dikatakan bergembiralah, bersuka cita. Kalau dalam bahasa aslinya itu, tunjukkan rasa sukamu, tunjukkan sukacitamu. Ya, bersukacitalah, bergembiralah. Jadi ketika kita mengalami sebuah persoalan kehidupan, baik rumah tangga, baik usaha, baik penderitaan penyakit, terkadang raut wajah kita bisa dilihat, saudara punya duit apa enggak.
Saudara ini punya masalah apa enggak? Ya, keluarga saudara punya persoalan apa enggak? Itu kelihatan. Ya. Dan saya mau sampaikan begini kepada kita semua bahwa Petrus menyampaikan, nanti kita akan belajar bagaimana Petrus itu sampai disalib kebalik. Ya, dia bergembira, dia tunjukkan walaupun Petrus punya kesalahan yang fatal, ya, dia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi di penghujung tulisannya dia katakan, jangan seperti aku. Ketika ada penderitaan aku lari. Ketika Yesus mengalami sebuah penyalipan, ya, lalu Yesus melihat Petrus, Petrus ingat, tapi Petrus buang muka. Bahkan ditanya, Petrus, bukankah kau bersama-sama dia? Tidak, aku tidak kenal dia. Saudara lihat, gereja Tuhan, penderitaan apapun, engkau harus bisa melihat Yesus dengan jelas. Ya, penderitaan jenis apapun yang menghampirimu, saya mau katakan, engkau harus bisa melihat Yesus dengan jelas. Tetapi sekarang banyak orang tidak jelas melihat Yesus lewat pengajaran. Ya, banyak orang yang lagi rame melihat Yesus tidak jelas. Alkitab sudah mencatat bahwa aku dan Bapa itu satu. Masih enggak jelas lihat Yesus itu satu dengan Bapa. Ya, maka saya mau sampaikan lagi, memang kami dianjurkan di dalam perkuliahan kami supaya ajarkan kepada jemaat, hati-hati. Jangan lihat figur. Pokoknya kita harus lihat apapun alasannya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Amin ya. Amin ya. Ya, jangan sampai saudara itu goyah. Kok demikian karena lihat nama besar. Ya. Nah, Alkitab ini pun dikatakan, ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api. Berarti, bagaimana cara menguji saudara? Bagaimana cara menguji iman saudara? Bagaimana menguji kemurnian hati saudara? Alatnya satu, api. Api itu untuk memurnikan emas, api itu memurnikan sifatmu, api itu memurnikan karaktermu, api itu memurnikan kesetiaanmu, api itu memurnikan ketaatanmu, api itu memurnikan setiap pribadimu. Ini bagaimana kriteria ini? Saudara bisa menilai orang, tetapi Alkitab berkata, ya, balok yang di sana jauh kita bisa lihat, tetapi balok di mata kita tidak bisa lihat dengan jelas. Alkitab ingin mencatat bahwa saudara, apakah saya masih punya karakter yang burukkah? Apakah saya menjadi pribadi yang kurang baikkah? Yang kurang menyenangkankah? Saudara lihat, api ini terus akan menggesek saudara supaya sempurna. Api itu adalah pencobaan. Ya, itu untuk dimurnikan supaya saudara menjadi emas yang murni. Dan tidak sedikit bahwa kalau kita lihat dalam gambar ini, ya, seperti tungku emas yang dituangkan. Ya, pribadi Yesus yang ada di dalam api artinya mati sampai di kayu salib. Di situ ada pribadi kita. Apakah kita seperti Yesus yang mau mengakhiri pertandingan dengan akhir? Sampai akhir, sampai tujuan iman kita. Dan terkadang kita lari. Terkadang kita mau cari gampangnya. Kalau saudara punya permasalahan, di mana gereja pun itu punya masalah. Selama saudara menginjakkan kaki di dunia ini, saudara mau tinggal di rumah di mana, tetangga dengan siapa tetanggamu, dengan siapa engkau mempunyai teman sekolah, dengan siapa mempunyai teman pelayanan, dengan siapa engkau punya komunitas gereja. Saya mau katakan, di semua itu punya masalah. Ya, masalah itu akan selesai karena pribadimu yang tahan uji. Tapi kalau kau tidak tahan uji, sekalipun pendeta Benny Hinn menjadi pengkhotbah tunggalmu, pengkhotbah tunggal itu maksudnya berhadapan-hadapan. Ya,
sekian banyak kursi saudara sendiri. Benny Hinn berkhotbah buat saudara. Selama hatimu kurang mau dipulihkan, saudara tidak akan pernah bertahan dengan api. Karena api itu akan datang sampai 7 kali ganda, 7 kali lipat. Sekali diuji, oh kuat. 2 kali diuji, oh kuat. Oh coba ketiga kali. Dan terkadang orang-orang terdekat itu menjadi nyala api yang panas sekali. Ya, orang terdekat menjadi api, nyala api yang panas. Tetapi yang terjauh, ya sudah nanti dia padam sendiri. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara bahwa Alkitab mencatat begini, kata diuji memiliki 2 aspek dalam ujian yang akan kita alami. Sama konteks Yakobus, sama konteks Petrus menyampaikan sebuah kebenaran firman ini. 2 hal, 2 aspek. Ya, yang pertama diuji itu untuk dibuktikan. Saudara diuji untuk dibuktikan bagaimana kepribadian kita di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kepribadian kita dengan sekitar kita. Tapi Tuhan punya kepentingan, aku ingin melihat kepribadianmu dengan muka ketemu muka, mata ketemu mata. Coram Deo. Saya pernah bagikan tentang coram Deo. Muka ketemu muka. Dia ingin meneliti, menyelidik hatimu. Apakah pribadimu ini pribadi yang dikehendaki Tuhan? Kalau masih belum, maka ada satu ujian terus supaya murni. Emas itu kalau ada kerak-keraknya, pertama dipisahkan dari bebatuan, dipisahkan dari logam-logam yang lain, sampai 24 karat sampai murni. Pribadimu itu dikikis, kalau masih ada ego, dikikis dengan persoalan, kalau masih tersinggung, dikikis dengan persoalan, kalau masih tidak ada penundukan diri, dikikis dengan persoalan, akan terus, saudara akan diperhadapkan. Ketika saudara tidak ada penundukan diri kepada Tuhan, maka alat yang paling bagus adalah saudara akan betul-betul mengalami tekanan kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin, mungkin di perusahaan, mungkin itu di sekolahmu, mungkin itu di pekerjaanmu, mungkin itu di keluargamu. Jadi saudara tidak bisa menghindar. Karena apa? Tuhan punya kepentingan kita menjadi emas, menjadi pribadi yang murni. Selama kita belum ada kemurnian, maka ada gesekan demi gesekan akan terus terjadi dalam pribadi. Ya. Nah, untuk dibuktikan, kata dibuktikan itu dokimen. Dalam bahasa aslinya itu ujian itu dokimeon. Dokimeon itu sesuatu dicoba atau dibuktikan oleh sebuah ujian. Jadi saudara tidak bisa menghindar dalam hal ini. Saudara tidak bisa memiliki, bilang ini, saya mau papa yang seperti begini, saya mau mama yang seperti begini, saya mau anak-anak yang seperti begini. Saudara lihat, kalau itu terjadi, ya, kalau, lihat ya, kalau anak-anak memberontak, halo, berarti kita dituntut untuk penundukan diri. Sebuah alat untuk menguji. Kalau kita suka menghakimi, maka orang lain akan menghakimi kita. Lalu kalau kita dihakimi, bagaimana hati kita? Rasa enggak enak enggak? Rasa tersinggung enggak? Rasa enggak suka enggak? Sebab itu kalau saudara dihakimi orang, saudara tersinggung, jangan hakimi orang. Ya, itu hukumnya di situ. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Ya, jangan saudara mengajarkan, saudara enggak baca Alkitab, saudara enggak berdoa, lalu saudara lihat anak-anak enggak baca Alkitab, enggak berdoa, lalu saudara, kok kenapa gini anak saya? Karena kita. Dan semua itu kembali ke kita, kembali ke laptop, kembali ke kita. Ya, sebab itu Tuhan mengatakan dokimeon itu sesuatu dicoba atau dibuktikan. Saudara akan dibuktikan, saudara setia enggak, saudara percaya enggak, saudara betul-betul taat enggak, saudara betul-betul punya hati yang lemah lembut enggak. Jadi kalau orang mempunyai hati lemah lembut, gampang sekali. Saudara akan dibuat marah sama orang lain. Saudara akan gampang dibuat marah oleh orang lain.
Makanya di situ kalau saudara sabar, saudara berarti hatimu lemah lembut, begitu. Ya. Jadi alatnya seperti itu. Kalau pisau untuk tajam itu cuma satu, batu asahan. Itu bikin tajam. Atau besi sama besi bikin tajam. Ya. Kalau pisau dengan pepaya nggak bisa, pepayanya yang kalah. Ya. Jadi jangan heran kalau ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, maka orang lain akan menguji kita yang kurang itu supaya sempurna. Ya. Nah, kata dokimeon ini bahasa dalam terjemahan akar katanya dokumei. Dokumei itu kesetiaannya teruji lewat pencobaan yang berat. Jadi pencobaan yang berat itu artinya kalau saudara pencobaan yang sedang-sedang, yang kecil atau sedang-sedang, saudara cepat sadar di situ, puji Tuhan. Tapi kalau nggak sadar di situ, maka saudara akan dinaikkan lagi tarafnya dalam ujian yang berikutnya, pemanasan, panasnya 3 kali lipat, 4 kali lipat lagi. Supaya apa? Kan terus. Kalau saudara sabar akan diuji. Oh, ternyata saya ini dalam level keempat, saya sabar. Tuhan akan uji lagi. Oh, sampai sempurna. Ya. Nah, itu dokime. Dokime, kesetiaannya teruji lewat pencobaan yang berat. Nah, kalau kita lihat konteks ini, terkadang ketika kita berdoa, ini sudah hari keberapa doa kita? Ini puasa ini hari ke-6 apa 7? 7. Kita doa dan puasa, mungkin hari ke-7 ini kita belum dapat jawaban, Tuhan mau lihat masih setia enggak? Ya, masih setia enggak? Ternyata di hari ke-7 ada yang sudah terjawab, puji Tuhan. Tetapi kalau hari ini belum terjawab, masih setia enggak bergumul, masih setia enggak berdoa. Nah, saudara lihat, Tuhan menggunakan masalah, bukan dia memberi masalah. Ya, Tuhan berkata, aku tidak pernah mencobai, tetapi aku meluaskan. Jadi di atas pencobaan itu, di atas masalah itu, Tuhan meluaskan. Kata menggunakan masalah itu. Tuhan meluaskan untuk membuktikan atau mengetahui kualitas pribadi saudara. Ya. Kualitas iman umatnya. Dari ini maka kita juga dapat bukan sekedar Tuhan mengetahui, tapi kita juga dapat mengetahui dan mengukur sampai di mana sih perjalanan iman kita berada. Saudara, kalau sampai hari ini dalam perjalanan imanmu ternyata doamu belum ada titik terang. Sama seperti Elia. Elia ketika menyuruh bujangnya, coba engkau lihat pertama kali. Tidak ada apa-apa. Lalu Elia, ya sudah kalau tidak ada apa-apa ya sudah. Kan Elia tidak ngomong begitu. Dia kembali lagi, dia berdoa di situ. Lalu dia katakan pada bujangnya, coba kamu lihat lagi. Yang kedua dia tidak ada ngelihat. Apakah Elia marah? Matamu itu kurang jelas, pakai obat mata supaya jelas. Enggak begitu. Lalu dia lagi masuk, dia berdoa lagi. Sampai ke-7 kali dia lihat, oh itu baru awan kecil. Saudara lihat, apakah turun hujan? Enggak. Baru lihat jawaban sedikit. Banyak kali kita belum dijawab menyerah, banyak kali jawaban yang kecil, kita berkata, kok Tuhan, kenapa segini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Saudara tahu, dari awan kecil itu hujan lebat. Kita dapat mengukur perjalanan iman kita. Bagaimana cara kita mengukurnya sampai hari ini? Saudara harus menyadari kalau sesuatu terjadi, ini sering yang saya dapati adalah kalau sesuatu terjadi langsung santai. Beda dengan Petrus, nanti kita akan ngerti tentang Petrus ini. Saya berharap ketika sesuatu terjadi, apapun yang terjadi di tengah-tengah masalah yang dalam keluargamu, pekerjaanmu, masalah apapun yang terjadi, seharusnya kita ngotot sama Tuhan. Tapi ya itu dia, roh nurut, mau semangat, tapi daging ini tidak bisa dikompromi. Daging itu lemah. Bagaimana caranya? Makanya Petrus bilang,
meskipun ada di dalam pencobaan, ya, bergembirakan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu untuk membuktikan. Jadi bagaimana Tuhan ingin membuktikan? Kita sendiri nggak yakin dengan diri kita sendiri, apalagi Tuhan, kan bingung. Malaikat turun memberikan jawaban, saudara aja nggak yakin. Ya, saya berharap saudara harus yakin dengan diri saudara sendiri bahwa puasa kita 30 hari ini pasti ada mukjizat. Ya. Nah, di dalam poin B diuji untuk ditingkatkan. Pertama poin A diuji untuk dibuktikan. Sekarang ujian untuk ditingkatkan. Makanya tidak heran emas dikatakan sampai pemanasannya 7 kali lipat. Daniel mengalami sebuah persoalan ketika Raja Nebukadnezar ingin menghukum dia. Tuhan Nebukadnezar katakan panasi 7 kali lipat supaya betul-betul panas. Tapi saudara lihat di kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara lihat, mereka begitu santainya karena ada orang keempat ada di situ. Ya, makanya judul kita Bapamu tidak akan pernah tinggal kediam. Ya, karena ada orang lain ada di samping kita. Nah, ujian terhadap imanmu ini juga serupa. Ketika emas dimurnikan dengan api, tidak hanya dibuktikan, tetapi ditingkatkan. Jadi kalau saudara sudah mengalami sebuah level, saya sekarang melayani Tuhan. Saudara melayani Tuhan itu semakin besar ujiannya lagi. Saudara dinaikkan level. Dulu saya belum percaya Yesus. Tapi sekarang saya sudah percaya Yesus, saya dibaptis. Bukan berarti ketika saudara percaya Yesus, dibaptis, lalu persoalan itu tidak ada. Saudara sedang ditingkatkan kerohanian saudara. Jadi jangan heran, begitu percaya mengikut Yesus, semakin banyak saudara mengalami persoalan. Tetapi di situ Tuhan akan memberikan sebuah solusi, dia ada di sampingmu. Ya, saudara akan mengetahui kualitas emas itu dari apa? Pembuktian. Dari apa? Meningkatkan kualitas. Lewat apa? Lewat api pencobaan. Nah, Ayub 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nggak enak Ayub ini. Nggak ada yang mau seperti Ayub. Karena aku tahu, ya Ayub itu tahu. Dia menguji aku supaya aku timbul sebagai emas. Bayangkan dalam satu hari, harta benda hilang, apalagi anak-anak mati. Habis itu dia mengalami penyakit. Ya, habis itu dia dikucilkan sama teman-temannya, istrinya tidak mendukung dia. Ada banyak hal. Makanya Ayub bilang begini, sekalipun aku diuji, sekalipun aku punya masalah, tapi aku tahu bahwa aku ini akan timbul seperti emas. Ya, ketika saudara punya masalah hari ini, saya percaya bahwa berkat itu akan menanti. Saya mengatakan begini, sebuah rumus, semakin besar saudara mengalami persoalan, semakin besar saudara menerima berkat. Itu rumus. Kalau mau berkat besar, persoalan besar. Mau berkat kecil, gampang. Ya persoalannya Tuhan jangan kasih yang besar, kasih yang kecil. Ya. Jadi jangan heran. Saudara lihat, semakin tantangannya besar, ya, semakin berkatnya lebih besar. Nah, Ayub demikian. Ayub itu belum pernah kita dengar seperti Ayub ini mengalami sebuah persoalan yang begitu peliknya dalam hidupnya. Ya, dikucilkan teman-temannya, tetapi dia berkata apa? Aku ini seperti emas yang murni. Pertanyaannya, apakah saudara, jangankan persoalan besar, persoalan kecil saja. Halo, persoalan kecil gimana? Jangan besar dulu. Kalau ada yang berkata persoalan kecil itu misalnya, ada orang yang membicarakan tentang pribadimu, pasti saudara konfrontir. Cari pembenaran, benar enggak ini? Terkadang orang membicarakanmu, padahal ini banyak terjadi. Jadi jangan heran orang baik itu tidak disukai, apalagi saudara anak Tuhan. Ada banyak orang tidak suka sama saudara.
Tapi saudara bersyukur bahwa karena Yesus, aku akan menerima ujian itu dengan gembira, dengan sukacita. Nah, saat kita mengalami masalah, saat itulah mengalami pembakaran pribadi. Tuhan menggunakan masalah itu untuk membuktikan iman dan untuk meningkatkan iman kita pada saat yang bersamaan. Ya, jadi ketika kita mengalami sebuah persoalan, sebuah masalah kehidupan yang pelik apapun itu, pada saat itu kita sedang dibuktikan iman kita dan pada saat itu kita sedang naik kelas. Jadi jangan marah dengan persoalan, jangan marah dengan orang yang membicarakanmu. Jangan marah orang yang mungkin menghakimimu, merendahkan hidupmu. Karena ketika engkau direndahkan, sesungguhnya engkau sedang ditinggikan. Amin. Nah, di dalam api kita akan ditantang untuk mempercayai Tuhan. Di beberapa area masalah yang kita hadapi, inilah untuk menunjukkan pembuktian iman di dalam Yakobus 1 ayat 3b. Apa 3b-nya? Yakobus pasal 1 ayat 3b, demikian bunyi firman Tuhan, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan. Ketekunan. Ketekunan dalam bahasa aslinya hopomone. Hopomone itu maksudnya begini, kesabaran. Sabar dalam penantian. Ada banyak orang yang sabar dalam penantian. Ya, enggak selesai-selesai. Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah baru. Belum selesai masalah yang kedua, datang lagi masalah ketiga. Bahkan bertubi-tubi, enggak dari suami, enggak dari istri, enggak dari anak-anak, dari tetangga, enggak dari tetangga, dari hal-hal mungkin mobil rusak, motor rusak, kehilangan sesuatu kah. Ada banyak masalah sampai kita terduduk diam. Kapan selesainya? Tetapi Alkitab berkata sabar dalam penantian. Menunggu sampai mencapai tujuan itu hopomone. Ya. Yang kedua itu bertahan, daya tahan dari mentalitas yang tidak mudah menyerah. Orang menjadi pemenang itu dia enggak akan kalah. Mentalitasnya seorang petarung, seorang pelari, nanti kita akan lihat videonya. Seorang pelari, seorang juara dunia, tetapi ketika dia mengalami suatu persoalan, sakit, ototnya mengalami gangguan, bukan dia berhenti, tapi dia terus berlari. Dia tidak pernah menyerah. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Ya. Nah, perhatikan lagi yang ketiga, ketabahan. Ya. Ketabahan itu berbicara kesetiaannya pada iman, bahkan dalam pencobaan dan penderitaan terbesar sekalipun. Saudara bisa ukur dalam pribadi saudara. Apa pencobaan terbesar dalam hidup saudara? Kalau hari-hari ini apa pencobaan terbesar dalam hidup saudara? Ya, ada yang berkata, Pak, ini Pak masalah A. Pak, ini masalahnya B. Apakah itu terbesar bagimu? Mari kita ukur. Ayub saja terbesar, tapi dia katakan apa? Aku pemenang. Ya, ukuran kita tidak akan bisa seperti Ayub, tapi Ayub ngomong dalam pribadinya, aku akan tampil seperti emas. Artinya Ayub sanggup. Ayub tahu semua penderitaan itu ada ujungnya. Jadi api itu untuk menguji daya tahan. Api itu untuk menguji kesabaran. Api itu untuk menguji ketabahan. Jadi jangan marah dengan persoalan. Ya, amin ya. Pencobaan dan penderitaan terbesar sekalipun. Nah, saya pernah bagikan tentang ketekunan. Kemarin ekstenon. Ya, ketekunan itu bersungguh-sungguh dan intent dalam doa. Ketika di rumah Maria berdoa, Petrus mengalami dibebaskan dalam penjara. Ya, pernah saya berbicara tentang bertekun, proskartereo. Ketika itu ada intimidasi dari Herodes, mereka bertekun berdoa di loteng Yerusalem. Ya, proskartereo. Menunggu pencurahan Roh Kudus.
Jadi ketekunan di dalam yang hopomone ini berbeda lagi. Jadi ketekunan itu banyak, ya, banyak maknanya dari bahasa aslinya. Nah, saudara lihat di dalam poin ketiga, memahami menjadi sempurna. Mari kita lihat dulu dalam ayat 4. Yakobus pasal 1 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, berarti pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan di dalam bahan percobaan, saudara menghasilkan buah yang matang. Ada orang yang menunggu sampai 4 tahun, 5 tahun. Kenapa nanam pohon kok enggak berbuah-buah? Lalu saudara umpamanya kayak pohon apa ya? Pohon mangga mungkin ya. Ada mungkin beberapa kali, 1 tahun pertama. Kalau zaman sekarang sudah model stek cangkok lebih cepat berbuah. Tapi kalau tanam dari biji, lama pertumbuhannya. Lalu karena sudah makin besar, kok enggak berbuah-buah? Dalam kitab Lukas, sudah 3 tahun enggak berbuah. Sudah kalau gitu aku tebang saja. Lalu firman Tuhan berkata, tunggu dulu, mungkin tahun depan dia akan berbuah. Lalu dia mencangkulnya. Ya. Nah, saudara lihat dalam ayat ini, terkadang kita harus memahami untuk menjadi sempurna, Tuhan mau melihat apakah engkau matang. Nah, kata matang itu ya, itu telios. Telios itu, saudara lihat, sesuatu hal diselesaikan sampai akhir. Ya, telios. Jadi kalau saudara punya persoalan sampai hari ini, sudah 10 tahun Pak, belum terjadi jawaban Pak. Tapi saya mau katakan, selesaikan itu sampai akhir. Yang kedua kata telios ini, kata matang ini, mencapai tujuan yang sempurna. Ketika saudara menanam pohon, pasti saudara merindukan ini pasti berbuah. Bukan sekedar 10, 20, bahkan beratus-ratus, bahkan berkilo-kilo. Dari lihat, kita saja rindu, apalagi Tuhan. Tuhan rindu kau menjadi pribadi yang matang di dalam kekristenan. Ya, mencapai tujuan yang sempurna, menjadi orang-orang yang dewasa. Ya. Nah, memahami menjadi sempurna itu Petrus, seperti Petrus. Pada waktu dia mengalami ujian api yang berat, tetapi dia tetap berbahagia. Saya baca sejarahnya Petrus, memang di Alkitab tidak dijelaskan. Tidak ada Alkitab. Ya, bagaimana kematian Petrus. Tapi Petrus, saudara perhatikan, tolong Yohanes 21 ini ayat pendukungnya saja. 18-19. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara lihat, Alkitab hanya ini yang bisa menjadi jalan bagaimana tentang kematian Petrus. Makanya di Alkitab ini, di dalam kisah Petrus, kalau saudara lihat di media, ya, di dalam Google saudara perhatikan, sejarawan gereja mengatakan tangan Petrus itu direntangkan. Ya. Lalu dia mengenakan pakaian penjara dan betul kata Alkitab Yohanes, diikat. Ya. Dan dikatakan di sini dalam kitab ini, ya, engkau mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi Petrus pada waktu muda dia kemanapun dia pergi melayani.
Tetapi ketika sudah matang, ketika sudah dewasa, sudah waktunya, Alkitab berkata dalam kitab Yohanes, tangannya diikat. Apa yang terjadi? Dia dibawa ke tempat yang tidak dia disukai, yaitu penyalipan. Pada waktu dia dibawa ke sana, beberapa yang dikatakan Petrus, ya, para ahli berkata, dia kata Petrus, jangan salibkan aku seperti Yesus, aku tidak layak. Lalu Petrus disalibkan terbalik. Dia mati. Saudara tahu, Petrus berkata begini, sekarang aku mati, aku ketemu sama yang menciptakan aku. Itulah emas yang murni. Tapi banyak kali, jangankan banyak orang takut mati. Kenapa? Karena tidak siap. Betul enggak? Ada masih dosa yang numpuk, belum kelar. Saudara, Petrus berkata begini, dan dia mati di kota Roma. Pada saat penghujung hidupnya, dia katakan, akulah seperti emas yang murni. Kalaupun aku mati, karena aku memberitakan Yesus. Dan aku mati sekalipun secara tidak layak, tetapi Dia yang akan melayakkan aku. Saudara belum seperti Petrus, baru disenggol sedikit. Wow. Haleluya. Apalagi kalau saudara disalibkan, wah marah minta ampun. Luka yang tersenggol sakit, apalagi disalibkan. Salibkan dia. Yesus melihat, kalau aku disalibkan, karena aku melihat saudara dan saya untuk diselamatkan. Ya, kalau saudara kena ujian api, karena apa? Karena saudara sedang dilatih untuk dibuktikan, untuk dinaikkan kualitas imanmu. Lewat ujian, sesungguhnya disitulah kita layak menjadi anak Tuhan. Disitulah kita layak menjadi pelayan Tuhan. Disitulah kita layak menjadi hamba Allah. Jadi jangan marah kalau ada ujian. Ya, nah, saya kasih judul, Bapakmu tidak akan tinggal diam. Seorang anak ketika dia mengalami sebuah tantangan hidup, kalau kita lihat konteks pencobaan itu api, lalu kita mengalami ujian itu pembuktian, dan kita tekun di situ, kita bertahan, kita tabah gitu. Seorang anak yang apa yang dialami, saudara tahu, dia seorang juara dunia. Hidupnya hari-hari itu hanya untuk berlatih. Dia ingin membuktikan dirinya sebagai pelari. Dia tidak mau menjadi pelari yang biasa-biasa. Saudara bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Iman saudara bukan iman hanya sebiji sesawi, walaupun bisa memindahkan gunung. Tapi Tuhan mau melihat iman seperti perwira Kapernaum. Saudara sedang dituntut di sini untuk apa? Untuk kualitasmu lewat ujian dan pembuktian ini. Kenapa? Seorang anak ini ketika dia lari, lalu dia mengalami yang namanya penderitaan sakit, tapi dia nggak pernah menyerah. Sebuah ilustrasi ini sungguh sangat luar biasa bagi kita. Dan sering kali kita berhenti di tengah jalan, tapi tidak untuk pribadi ini. Dia terus akan berlari, karena apa? Karena dia mau sampai akhir, sama seperti Petrus, bahwa aku hidup hanya untuk Tuhan. Orang yang matang itu adalah, dia tidak melihat penderitaan. Dia terus berlari. Karena apa? Karena dia tahu bahwa saya harus sampai tujuan. Ya, mari kita lihat video ini. Pada tahun 1992, ya, seorang pelari sangat membanggakan, Derek Raymond.
Sudah 4 kali dia juara dunia. 100 meter garis finish. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, Ini orang yang matang, then yang I am dewasa. still and wait here in the silence Ini gambaran seperti Bapa di sorga. and sit a while with me. You raise me up so I can stand on my. Dia tulis di sini, is do it. You raise me Ayo nak, lakukan nak. to Kamu walk bisa. on stormy seas. I am strong when Saudara I lihat, am on Bapa di sorga tidak pernah membiarkan kita sakit bergantung sama manusia. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Bersama kita bisa. Saudara, Raise me up mari pemusik. to more than I can Seringkali kita itu ketika kita punya masalah, kita menyalahkan orang. Kita berharap manusia menyelesaikan masalah kita. Tapi saudara lihat bapaknya, dia berkata, jangan mendekat. Ini anakku. Aku yang punya tanggung jawab, aku yang ingin memeluknya. 3 kali tangan manusia ingin menolongnya, tapi Bapamu tidak akan tinggal diam. Kalau saudara punya masalah, saya mau katakan, Bapa di sorga tidak akan pernah tinggal diam. Mari kita datang kepada Tuhan. Kialarabaya sakatakala. Kinalarabaya sakatakala. Seperti Bapa sayang anak.
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan bila Kau berdiri, rancangan yang terbaik bagi. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, Kau sungguh berlindung denganku. Tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih-Mu. Ajarku selalu mengasihi-Mu, ajarku turut beribadah-Mu, berikan ku hati menyembah, bersyukur tiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Engkau lihat anak-anakmu Tuhan, Engkau lihat hati mereka Bapa, yang terluka, yang terhimpit. Kalau hari ini hatimu mengalami luka yang begitu dalam, mungkin itu orang-orang terdekatmu yang mengkhianati ketulusan hatimu, yang sudah membesarkan pribadi mereka. Tetapi kalau kau mendapatkan hari ini tidak seperti yang kau harapkan, kau pandang dia. Kau pandang dia, apakah itu anakmu, apakah itu keluargamu, bahwa dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Kuatkan kami ya Tuhan, apapun yang terjadi ya Bapa. Kami percaya hari depan kami Tuhan akan melakukan sebuah jawaban yang indah Tuhan. Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Kau jadikan
Apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini? Engkau bawa segala pergumulanmu kepada Bapa. Dia akan memulihkan. Dia akan yang membawa. Dia yang akan memtempat hidupmu. Hidupmu belum melihat sebuah jawaban. Bapa, pulihkan aku. Pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan hidupku Bapa. Ya Rabba Shalom. Dan puasa kami Tuhan saat ini. Jamah setiap hidup kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang mengalami keletihan. Mari Tuhan pulihkan. Apa yang terjadi terhadap anak kami, apa yang terjadi terhadap keluarga kami Tuhan. Kalau itu sebagai ujian bagi kami akan bawa keluarga kami akan bawa anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang kami tahu, kami adalah pemenang. Kami akan mencapai garis finish. Bukan sekedar manusia yang bertepuk tangan, tapi malaikat di sorga ribuan bertepuk tangan. Akan melihat anak-anak Tuhan bertahan. Apapun masalah yang terjadi, mereka bertahan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, karena kami bersyukur kepadamu. Mungkin hidup kami saat ini Tuhan tidak lebih baik, tapi yang kami yakin kami bersama dengan Bapa di sorga di sebelah kami. Kami tidak akan pernah menyerah dengan keadaan kami. Kami akan menyelesaikan Tuhan. Sampai kami berjumpa muka dengan muka. Dengan wajah-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menundukkan kepala kami. Kami bangga Tuhan memiliki iman seperti saat ini. Kami bangga memiliki Engkau yang menguatkan kami. Tuhan, kalau kami saat ini Bapa mengalami sebuah tantangan kehidupan, kami
Kami berdoa Tuhan, dibebaskan belenggu-belenggu, belenggu penyakit, belenggu kerusakan dalam rumah tangga di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya segala berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Oke, kita hari ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu saja ya Bapa. Kami percaya di tengah percobaan, persoalan, tantangan kehidupan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan menjadi pemenang-pemenang, menjadi pribadi yang dewasa rohani, menjadi teruji iman kami seperti emas yang murni. Kalau Engkau membawa ke tempat kami dengan selamat, bawalah kami pulang dengan selamat juga, tanpa kekurangan satu apapun. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pribadimu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya, sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkati engkau di bumi, namamu tercatat di sorga. Pada waktu dia datang kedua kali, dia akan menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus yang menang, yang dipulihkan bersama-sama dengan dia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.